Perkenalkan, nama saya Grivan L dengan NIM C1C021011. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul pengantar akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan. Akuntansi tidak hanya berbicara tentang angka dan informasi, tapi juga perilaku para penyaji laporan keuangan. Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi tersebut adalah memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Motivasi dan perilaku dari pelaksana sistem informasi akuntansi menjadi aspek penting dari suatu sistem informasi akuntansi. Pihak pemakai laporan keuangan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pemakai internal atau internal user dan pemakai eksternal atau external user. Sejak tahun 1950-an, beberapa riset akuntansi mulai mencoba menghubungkan akuntansi dengan aspek perilaku yang dimulai oleh Algiris pada tahun 1952. Selain itu, Binber dan Seal pada tahun 1989 mengklasifikasikan riset akuntansi keperilakuan dalam 5 aliran atau school, yaitu yang pertama pengendalian manajemen atau manajemen control, yang kedua pemrosesan informasi akuntansi atau accounting information processing, ketiga desain sistem informasi atau information system design, keempat desain audit atau audit research, dan yang kelima sosiologi organisasional atau organisational sosiologi. Pandangan akuntansi keperilakuan dan akuntansi konvensional. Menurut Iksan pada tahun 2005, akuntansi sebagai suatu disiplin jasa yang mampu memberikan informasi relevan dan tepat waktu mengenai masalah keuangan perusahaan dan membantu pemakai internal dan eksternal dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Informasi keuangan melalui platform keuangan sebagai hasil dari sistem informasi keuangan memiliki tujuan yang beberapa diantaranya adalah: pertama, menyediakan informasi laporan keuangan yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi investor serta kreditor sebagai dasar pengambilan keputusan dan pemberian kredit. Kedua, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dengan menunjukkan sumber-sumber ekonomi atau kekayaan perusahaan serta asal dari kekayaan tersebut. Ketiga, menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Keempat, menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi utang-utangnya. Kelima, menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan sumber-sumber pendanaan perusahaan. Dan yang keenam, menyediakan informasi keuangan yang dapat membantu para pemakai dalam memperkirakan arus kas masuk ke dalam perusahaan. Perkembangan sejarah akuntansi keperilakuan. Sejak tahun 1950-an, beberapa riset akuntansi mulai mencoba menghubungkan akuntansi dengan aspek perilaku. Pada awal perkembangannya, riset akuntansi keperilakuan menekankan aspek akuntansi manajemen, khususnya penganggaran atau budgeting. Namun, cakupannya terus berkembang dan bergeser ke arah akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, dan audit. Dalam bidang audit, riset akuntansi keperilakuan berkembang sedemikian rupa sehingga tinjauan literatur telah menjadi terspesialisasi dengan lebih memfokuskan diri pada atribut keperilakuan yang spesifik, seperti audit sebagai tinjauan analitis atau analytical review. Tingginya volume riset dan akuntansi keperilakuan dan meningkatnya sifat spesialisasi riset serta tinjauan studi secara periodik akan memberikan manfaat untuk beberapa tujuan berikut. Yang pertama, memberikan gambaran terkini terhadap minta khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan, membantu mengidentifikasikan kesenjangan riset. Ketiga, meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset berdasarkan sub-bidang akuntansi seperti audit, akuntansi manajemen, dan perpajakan, sehingga para peneliti dapat mempelajari melalui sub-bidang lain. Pada bulan Juni tahun 1951, Controllership Foundation of America mensponsori suatu riset untuk menyelidiki dampak anggaran terhadap manusia. Sejumlah penjelasan dan kesimpulan dari hasil riset mengenai perangkap keperilakuan pada anggaran dan pembuatan anggaran dalam banyak pemikiran masih bersifat sementara, dan oleh karena itu masih perlu disempurnakan. Riset lain dilakukan oleh Chris Algiris lebih berfokus pada hubungan antara manusia dan anggaran. Riset tersebut memperkenalkan permasalahan bidang serta dimensi akuntansi keperilakuan bagi khalayak bisnis yang lebih luas,
Selain itu, hasil riset dari Maslow, McGregor, dan Likert telah banyak mempertimbangkan studi mengenai aplikasi ilmu pengetahuan keperilakuan dalam bisnis. Fokus riset akuntansi keperilakuan telah berubah lebih dari 40 tahun sejak dikembangkan pertama kalinya. Paradigma riset perilaku dilakukan oleh Cedri pada tahun 1960 dapat disertasinya di Carnegie Mellon University telah menggali pengaruh anggaran motivasional dengan menggunakan suatu eksperimen analog. Selanjutnya disusul oleh Bernstein pada tahun 1963 serta Churchill dan Cooper pada tahun 1965 yang memfokuskan pada akuntansi manajerial dan pengaruh fungsi akuntansi pada perilaku. Riset-riset ini berlanjut pada tahun 1970-an dengan satu rangkaian studi Roy Mock pada tahun 1969 dan 1973, Berfield pada tahun 1972, Magee dan Dickhart pada tahun 1978, Ben Bassa dan Dexter pada tahun 1979. Fokus dari studi tersebut adalah pada akuntansi manajerial, namun penekanannya mengalami penggeseran dari pengaruh fungsi akuntansi ke perilaku terhadap proses informasi oleh pembuat keputusan. Pergeseran ini juga ditandai dengan meningkatnya kegiatan riset dan meluasnya pengakuan riset akuntansi keperilakuan. Selama periode ini, para peneliti memperkenalkan dasar-dasar teoretis untuk menguji pembuatan keputusan dan pertimbangan. Teori-teori ini paling sering diambil oleh model Brunswick-Lenz dan jarang menggunakan paradigma ekspektasi subjektif. Studi yang mempengaruhi bidang ini dilakukan oleh Aston pada tahun 1974 dan Libby pada tahun 1975. yang membentuk suatu standar dalam desain eksperimental dan validitas eksternal untuk pertimbangan diikuti. Pada pertengahan tahun 1980-an, pendekatan ini telah diterapkan dalam seluruh subjek akuntansi. Pentingnya bidang baru dari riset ini mulai menarik minat staf pengajar dan mahasiswa program doktoral, terutama di Amerika Serikat. Beberapa mahasiswa program doktoral seperti Hofstede di Stanford, Swieringa di Illinois, Dickhart di Ohio State, Aston di Minnesota, dan Libby di Illinois juga, yang mempelajari psikologi telah membuat banyak kemajuan pada aplikasi teori dan teknik eksperimental terhadap studi perilaku dalam konteks akuntansi. Hal ini telah meningkatkan relevansi dan pengakuan masa-masa perilaku dalam bidang akuntansi secara umum dan audit secara khusus, yaitu dalam mempelajari dan mempertimbangkan secara kritis untuk meningkatkan efektivitas fungsi audit. Karena itu, akuntansi keperilakuan berguna bagi pendidikan auditor yang lebih baik di masa mendatang. Dickman pada tahun 1998 telah membuat gambar perkembangan yang menunjukkan secara kronologis beberapa kejadian utama yang menggambarkan pertumbuhan pengaruh perilaku dan bidang akuntansi setelah tahun 1960. Mulai dari tahun 1960 sampai ke 1980-an, jumlah artikel mengenai akuntansi keperilakuan semakin meningkat. Artikel pertama mencoba menggambarkan akuntansi keperilakuan, sementara artikel selanjutnya membahas mengenai teori dan konsep ilmu pengetahuan keperilakuan dalam kaitannya dengan akuntansi serta implikasi bagi prinsip-prinsip akuntansi dan praktiknya. Landasan teori akuntansi keperilakuan. Sebagai bagian dari ilmu keperilakuan atau behavior science, teori-teori akuntansi keperilakuan dikembangkan dari riset empiris atas perilaku manusia dan organisasi. Dengan demikian, peran riset dan pengembangan ilmu itu sendiri tidak diragukan lagi. Teori dasar dalam akuntansi keperilakuan adalah teori psikologi. Teori psikologi mempunyai pandangan mendalam terhadap perilaku manusia. Salah satunya teori of reason action yang kemudian dikembangkan menjadi teori of planned behavior atau TPB, menjelaskan bahwa perilaku individu yang berpeluang terjadi karena dipicu beberapa faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku manusia dan pribadi manusia itu sendiri, dan faktor eksternal adalah kondisi sosial dan informasi. TPB selanjutnya dikembangkan kembali menjadi sebuah konsep yang lebih luas, yaitu TMB atau Theory of Misbehavior. Fadi dan Weitz pada tahun 2004 memandang dalam organisasi juga muncul perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang baik terjadi pada organisasi. Penyimpangan perilaku pada organisasi disebabkan faktor kepribadian, nilai, sikap, dan emosi. Kepribadian, nilai, sikap, dan emosi adalah unsur cara kejiwaan yang dapat lepas dari diri individu.
individu mempunyai kepribadian berbeda akan bernilai, bersikap, dan melakukan emosi secara berbeda, yang pada akhirnya mendorong perilaku yang berbeda juga. Pendekatan akuntansi keperilakuan. Yang pertama, pendekatan normatif dan deskriptif. Pada awal perkembangannya, desain riset dalam bidang akuntansi manajemen masih sederhana, yaitu hanya memfokuskan masalah-masalah perhitungan harga pokok produk. Seiring perkembangan teknologi produksi, permasalahan riset kemudian diperluas agar diangkatnya topik mengenai penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting, dan masalah harga transfer atau transfer pricing. Meskipun demikian, berbagai riset tersebut masih bersifat normatif, yaitu hanya mengangkat permasalahan mengenai desain pengendalian manajemen dengan berbagai mode seperti arus kas yang didiskonto atau discounted cash flow, atau pemrograman linear atau linear programming, guna membantu manajemen membuat keputusan ekonomi optimal tanpa melibatkan faktor lain yang mempengaruhi efektivitas desain pengendalian manajemen, seperti perilaku manusia serta kondisi lingkungan organisasi. Sejak tahun 1950-an, tepatnya sejak Chris Argyris menelitikan risetnya pada tahun 1952, desain riset akuntansi manajemen mengalami perkembangan yang signifikan dengan dimulainya usaha untuk menghubungkan desain sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dengan perilaku manusia. Sejak saat itu, desain riset lebih bersifat deskriptif dan diharapkan lebih bisa menggambarkan kondisi nyata yang dihadapi oleh para pelaku organisasi. Yang kedua, pendekatan universal ke kontingensi. Pendekatan kontingensi atau contingency approach secara umum menyatakan penyusunan dan penggunaan desain sistem pengendalian manajemen bergantung karakteristik organisasi dan kondisi lingkungan di mana sistem tersebut akan diterapkan. Teori ini menanggapi klaim dari pendekatan universal yang menyatakan suatu sistem pengendalian bisa diterapkan dalam karakteristik pada teori manajemen ilmiah atau scientific management theory. Berbagai riset yang menggunakan pendekatan kontingensi dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi berbagai variabel kontingensi yang mempengaruhi perancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen. Secara ringkas, variabel-variabel kontingensi yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen yaitu pertama, ketidakpastian atau uncertainty, seperti tugas, rutinitas, repetisi, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Kedua, teknologi dan saling ketergantungan atau teknologi and interdependence, seperti proses produksi, produk massal, batch yang kecil atau besar, dan lain-lain. Ketiga, industri, perusahaan, dan unit variabel, seperti kendala masuk ke dalam industri, rasio konsentrasi, dan ukuran perusahaan. Keempat, strategi kompetitif atau kompetitif strategi, seperti penggunaan biaya rendah atau keunikan. Dan yang kelima, faktor-faktor yang dapat diamati atau observability factor, seperti desentralisasi, sentralisasi, budaya organisasi, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.